Pemirsa, aksi blokade warga Bantar Gebang terhadap truk sampah Jakarta membuat sampah menggunung di TPPS Kalibata. Untuk mengetahui kabar terkini mengenai sampah ini, kita tersambung dengan reporter Carlos Michael dan reporter Eka Pamungkas dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Carlos, dari pantauan Anda, bagaimana ini dampak sampah yang kelihatan di belakang Anda sudah menggunung? Iya, hampir seminggu kita berpolemik soal sampah antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pihak Bantar Gebang di Bekasi. Dan Rike, memang permasalahan ini kemudian berimbas pada menumpuknya berbagai sampah dan juga tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di sejumlah titik di Jakarta. Dan saat ini saya berada di titik Kalibata dan di sini memang menurut informasi dari para petugas kebersihan yang biasa mengelola sampah dan kemudian mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara atau tempat penampungan sementara ini ke Bantar Gebang. Sudah 3 hari aktivitas itu tidak dilakukan. Ini yang menyebabkan Anda melihat sampah di belakang saya di depo sampah di Kalibata ini. Bahkan tadi pagi kami melihat secara langsung di sebelah kiri saya ini ada sebagian sampah yang sudah kemudian tertumpuk di pinggiran jalan di Jalan Raya Pengadegan Raya ini. Dan ini sudah berlangsung 3 hari, masih belum ada upaya apapun yang dilakukan di sini. Dan kami menanyakan kepada petugas di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan modal mobil pengangkut yang hanya 2 buah dan dengan rentang waktu pembuangan hanya diberikan waktu dari jam 10 malam sampai dengan jam 4 subuh, maka tidak memungkinkan untuk mereka mengangkut sampah dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti itu, Rike. Ya, artinya tadi kalau Anda katakan mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang dilakukan oleh truk-truk sampah atau traktor sampah di sana, Carlos? Apakah meskipun tidak maksimal tapi sedikit demi sedikit mengurangi sampah dan memindahkannya ke tempat lain? Iya, pemasukan sampah ke depo ini dengan pengangkutannya keluar kemudian dibawa ke Bantar Gebang tidak seimbang seperti itu, Rike. Karena mereka hanya memiliki 2 mobil dan 2 mobil ini hanya dioperasikan dengan 2 rute. Semestinya sebelum-sebelumnya memang ada 4 sampai 6 rute yang digunakan oleh para pengolah sampah ini untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang. Karena proses blokade yang dilakukan oleh warga yang ada di Cilengsi, Bogor, dan kemudian juga menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta adanya penghadangan dan juga razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap truk-truk sampah, maka mereka tidak berani untuk melakukan pengangkutan sampah melebihi jam operasi dari jam 10 sampai dengan jam 4 subuh yang saya katakan tadi. Dan kita berharap tentunya ini tidak berlangsung lama karena bukan hanya di titik Kalibata ini seperti yang saya katakan di awal tadi, Rike, bahwa kami memantau dari sejumlah tempat yang ada penampungan sementara yang ada di DKI Jakarta ini penuh dengan sampah dan belum ada informasi sejauh apa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani masalah ini untuk kedepannya. Bahwa kita memprediksi bahwa sepekan ke depan jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan banyak sampah yang kemudian tidak bisa dibawa ke Bantar Gebang dan akan tertumpuk di sejumlah titik di DKI Jakarta. Ya, artinya itu, dengan kondisi yang Anda sampaikan, warga di sekitar sana, Kalibata dan sekitarnya masih harus menanggung akibat dari sampah yang menggunung, paling tidak bau atau tingkat kesehatan yang menurun karena sampah itu belum terselesaikan masalahnya. Begitu ya, Carlos? Ya, Carlos, terima kasih atas informasi Anda dari sana. Pemirsa, demikian Carlos Michael dan kamerawan Eka Pamungkas langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan.